Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutan Kongres JGMI yang merupakan organisasi sayap kiri PKI di Istora Senayan 29 September 1965, DNIDIT menyerukan agar para aktivis JGMI lebih baik mengenakan sarung jika tak mampu membubarkan HMI. Sejak 2 tahun sebelumnya, seruan agar HMI dibubarkan terus mereka dengungkan. Presiden Soekarno sebetulnya nyaris terhasut andai Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri tak menentangnya. Tentang hal ini, Ketua Umum PBHMI Sulastomo 1963-1966 menyebut Saifuddin sebagai pribadi yang ikhlas dan tanpa pamrih dalam membela HMI. Rupanya saat menjadi Menteri Agama, ia gigih menolak niat Presiden Soekarno untuk membubarkan HMI atas desakan PKI. Dalam sebuah kesempatan, Sulastomo bertemu dengan pengusaha Hashim Ning yang dikenal dekat dengan Bung Karno. Kepadanya Sulastomo menanyakan ihwal pertemuan antara Presiden Soekarno dan Saifuddin Zuhri, yang mana membicarakan soal rencana pembubaran HMI. Pak Hashim Ning membenarkan pertemuan itu seraya mengingatkan agar anak-anak HMI berterima kasih kepada Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ungkap Sulastomo dalam seminar perjuangan dan pengabdian Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk bangsa dan negara yang digelar oleh PBNU 2 Juli 2013. Tak cuma itu, menurut Sulastomo, HMI sebetulnya punya utang budi lain kepada sosok Saifuddin. Sebab di tengah menguatnya tuntutan PKI agar HMI dibubarkan, pengurus HMI cabang Ciputat dan HMI Yogyakarta justru mendemo sang Menteri Saifuddin karena persoalan penetapan pimpinan di kedua cabang tersebut. Namun Pak Saifuddin tidak dendam kepada HMI. Beliau malah justru tetap membelanya. Tapi jasa itu tak pernah beliau gembar-gemborkan, ujar Sulastomo. Ihwal pembelaannya terhadap HMI yang akan dibubarkan Bung Karno, ayah dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin itu, menuangkannya dalam buku bertajuk Berangkat dari Pesantren, halaman 671 sampai 674. Pada suatu pagi, aku dipanggil Presiden Soekarno di Istana Merdeka dan diterima di serambi belakang. Begitu Saifuddin membuka cerita. Menjadi kebiasaan Presiden sejak di Yogyakarta, setiap pagi antara pukul 7 sampai 9 pagi untuk menyelenggarakan kopi urje atau sejenak minum kopi bersama beberapa orang tamunya. Ada menteri, duta besar, perwira tinggi, wartawan, pengusaha swasta, seniman, dan lain-lain. Masing-masing disuguhi setangkup roti panggang yang ditaburi gula pasir dan telur dadar. Setelah beberapa tamu memperoleh giliran masing-masing untuk berbicara empat mata dengan Presiden, giliran Saifuddin dipersilahkan duduk di sebelah Bung Karno dan pengusaha Hashim Ning. Saya memberitahu kepada saudara selaku Menteri Agama bahwa saya akan membubarkan HMI, cetus Bung Karno. Bung Karno mengaku mendapatkan berbagai laporan bahwa HMI melakukan tindakan anti revolusi dan bersikap reaksioner. Pak Saifuddin mengaku sempat syok mendengar pernyataan Presiden tersebut. Beberapa detik dia terpana, seperti kehilangan keseimbangan mental. Kemudian Pak Saifuddin bertanya, kadar anti revolusi maupun reaksionernya sampai di mana? Ia lantas menyarankan agar sebaiknya para pengurus HMI dipanggil dan dinasihati langsung. Mohon dipertimbangkan kembali lagi, HMI itu anak muda. Mereka sudah termakan oleh pidato-pidato Bapak di banyak peristiwa, lanjut Saifuddin. Akhirnya setelah berdebat panjang, sikap Bung Karno menolak. Wah, tidak sangka kalau saudara membela HMI. Presiden berbicara sambil pandangannya menerawang. Bukan membela HMI, Pak. Saya tidak ingin Presiden berbuat berlebihan.
Itu termasuk tugas kami para pembantu presiden, kata Saifuddin mantap. Bukan berlebihan, tetapi saya berbuat menurut gawetan saya, perasaan hati saya, timpal presiden. Kemudian Pak Saifuddin melanjutkan, kalau Bapak hendak membubarkan HMI, artinya pertimbangan saya bertentangan dengan gawetan Bapak. Maka tugasku sebagai pembantu Bapak hanya sampai di sini. Jangan berkata begitu. Saya tetap memerlukan saudara pembantu saya, Presiden Soekarno berkata sambil merekahkan senyuman di bibirnya. Kemudian tangannya diulurkan kepada Saifuddin. Refleks tangannya kujabat juga. Baiklah, HMI tidak saya bubarkan, tetapi saya minta jaminan HMI akan menjadi organisasi yang progresif. Kau bersama Nasution, Roslan Abdul Ghani, dan Syarif Thoyyib harus membimbing HMI, kata Presiden menyudahi pertemuan. Dalam memoarnya Hari-Hari yang Panjang, Tradisi Orde Lama ke Orde Baru, Sulasstomo juga mengungkapkan bahwa kabar HMI akan dibubarkan pernah disampaikan Wakil Perdana Menteri yang bernama Subandrio kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Syarif Thoyyib. Terhadap informasi tersebut, Syarif langsung menyampaikan ketidaksetujuannya. Dia menyatakan akan melaporkan hal itu kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani. Ternyata Ahmad Yani pun sependapat dengan Syarif. Mantan Menteri Agama Syarifuddin Zuhri meraih penghargaan Santri Pengabdi Sepanjang Hayat dalam rangka Hari Santri 2017. Penganugerahan yang diprakarsai oleh Islam Nusantara Center diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang diterima oleh salah seorang putra Ahmad Baihaqi Saifuddin. Selain terlibat dalam perjuangan fisik sebelum maupun pasca kemerdekaan, sebagai birokrat dan politisi, jejak Saifuddin Zuhri cukup lengkap, khusus sebagai Menteri Agama. Kata Melal, dialah yang merintis pengembangan IAIN dan pengiriman kader-kader dari pesantren untuk belajar ke Timur Tengah. Gus Dur, Pak Quraisy dan Alwi Shihab, Gus Mus, Ibu Zekariyah Darajat, dan Pak Ahmad Zarkasi Gontor adalah figur-figur yang menikmati kebijakan Pak Saifuddin, kata penulis buku Masterpiece Islam Nusantara itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.